Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selalu dikejar dan diusahakan oleh orang-orang yang beriman, karena dia sangat yakin dengan kalimat ini segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat terima kasih kepadanya. Dan terima kasih atau bersyukur ini penyebab utama segala kebutuhan akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Allah berfirman kekal dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena juga ingin mengejar apa yang telah Allah janjikan dan Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dan satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali rahmat dari Allah, dan rahmat Allah sangat luas, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Melanjutkan pada buku kita Adab Mufrad yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab 136, masalah kedermawanan jiwa. Setelah sebelumnya sudah panjang lebar kita menjelaskan bab tentang akhlak yang mulia. Hadis pertama dalam bab ini, hadis nomor 276. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al-Qa'qa'ah, dari Abu Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kekayaan bukanlah tolok ukurnya dari banyaknya harta, melainkan kekayaan itu adalah kayanya jiwa. Ada penjelasan kata di situ, makna arad yang Nabi SAW gunakan dalam hadis adalah perhiasan dunia. Maksudnya masuk semuanya, rumah, pakaian, tunggangan, harta simpanan, emas, perak. Masuk dalam satu rangkuman kalimat dalam bahasa Arab atau satu kata, yaitu arad. Sementara makna kalimat ginan nafs, hati tidak mengamati apa yang ada di tangan manusia atau kekayaan jiwa. Kandungan hadis ini yang pertama, kekayaan hakiki yang terpuji adalah kekayaan jiwa, yaitu merasa puas dan sedikit hasrat padanya, bukan banyaknya harta dan hasrat menambahnya. Yang kedua, kekayaan jiwa diperoleh dengan kekayaan hati, yaitu seseorang hanya membutuhkan Robnya dalam setiap urusan, ridho terhadap segala ketentuannya, N-nya besar kata ganti Allah, mensyukuri nikmat yang ia peroleh dan meminta pertolongan kepadanya, N-nya juga besar kata ganti Allah, untuk menghilangkan segala kesulitan yang ia alami. Kita masuk sekarang ke syarah hadis seperti biasa. Kalau ada yang bertanya, apakah Islam menyuruh saya menjadi orang kaya? Maka jawabannya iya. Karena memang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, hampir seluruh lini kegiatan ibadah ada hubungannya dengan harta. Seperti misal, sholat 5 waktu. Kita butuh minimal perangkat sholat itu sendiri. Ya pakaian, ya sejadah. Kita butuh tempat seperti masjid misalnya. Karena motivasi dalam agama, sholat di masjid lebih besar daripada sholat di rumah. Bagi laki-laki diutamakan, bagi perempuan juga diperintahkan untuk ke masjid. Karena Nabi SAW menekankan kaum laki-laki untuk pergi ke masjid, kecuali punya udzur syar'i, atau ada halangan, atau memang dia tidak sempat, ya. Karena memang terhalang dalam arti kata ketiduran, karena udzur-udzur syar'inya, karena mules, sakit perut, karena sakit, atau karena memang tidak mendengarkan azan atau jauh dari masjid dan seterusnya.
Tapi bagi wanita juga diperintahkan. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid. Jangan pernah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita untuk mendatangi masjid. Dan kita tahu aktivitas masjid sangat banyak. Selain sholat 5 waktu, juga di zaman Nabi SAW digunakan untuk menjamu tamu yang datang, tamu-tamu negara. Juga termasuk Nabi SAW menerima anak-anak bayi yang baru lahir kemudian ditahnik. Ya. Kemudian juga digunakan untuk menyusun pasukan dan sekian banyak fungsi masjid. Jadi bukan hanya sholat 5 waktu. Nah sekarang untuk punya masjid kita butuh harta. Nggak mungkin tidak. Gitu. Kita sekarang misalnya di sini sholat di masjid ini. Maka kalau azan misalnya sebentar duhur kita sholat semuanya. Kita dapat pahala masing-masing. Imam juga dapat pahala karena mengimami makmumnya. Muadzin mendapatkan pahala semuanya. Karena dia yang panggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Tetapi ada orang yang mungkin tidak hadir di sini. Tetapi dia dapat pahala kita semua. Yaitu orang yang membangun masjid ini. Dan itu karena harta. Gitu kan? Contoh saja. Kita tahu dalam rukun Islam ada 2 yang sangat berhubungan dengan harta. Yaitu zakat. Hanya bisa didapatkan bagi orang yang mampu. Punya harta. Yang harta itu dia atau berada padanya atau kita bahasakan dia pertahankan selama setahun. Masa haul. Baik dia investasikan, baik dia simpan. Berarti kan dia punya harta selama setahun itu. Baru kena syarat pertama zakat. Dan ada kadar minimal 85 gram emas. Berarti bagi yang tidak punya harta, tidak masuk dalam mendapatkan pahala zakat. Kemudian juga haji yang kedua, bagi yang mampu. Makna mampu, mampu secara finansial, harta. Dan mampu juga secara fisik. Begitu juga dengan menuntut ilmu misalnya. Imam Syafi'i rahimahullah mengucapkan kalimat yang perlu direnungi oleh semua para penuntut ilmu. Beliau mengatakan tidak akan pernah bisa bertemu antara ilmu yang banyak. Menjadi tokoh ulama yang bisa didengar ilmunya. Kemudian diikuti ajarannya misalnya. Ya, selama tidak berkumpul 2 hal. Yang pertama panjangnya waktu belajar. Dan yang kedua harta yang cukup untuk disiapkan. Karena butuh harta. Imam-imam dulu. Orang-orang zaman dulu mereka beribadah luar biasa. Mereka menuntut ilmu ini jadikan sebagai ibadah. Mereka menempuh jarak-jarak yang jauh untuk menuntut ilmu. Kita tahu sekarang sekolah-sekolah mahal. Gitu kan? Orang mau kuliah itu sekolah dasar, SMP, SMA. Begitu juga dengan kuliahnya. Butuh biaya yang besar untuk menuntut ilmu. Maka ada hubungannya sama harta. Jihad pun begitu. Hampir mayoritas ayat Al-Quran tentang jihad Allah dahulukan bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan juga jiwa kalian. Seperti itulah. Maka berarti ada harta dan Nabi SAW contohkan itu. Setiap kali mau jihad, selalu saja baginda Nabi SAW mengumandangkan dulu di masjid, jihad, kumpulkan harta kalian. Lalu Nabi SAW kumpulkan tuh, para sahabat datang membawa harta-harta mereka. Setelah terkumpul harta yang cukup, menurut perhitungan Nabi SAW, maka beliau baru menyusun pasukan, baru fisik. Sampai ada di antara sahabat yang miskin, mereka tidak punya uang, mereka tidak punya tunggangan, mereka nggak punya perangkat perang, nggak ada pedang, nggak ada perisai. Datang ke hadapan Nabi SAW, lalu ingin ikut, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, tapi nggak ada semua ini. Saya nggak punya perlengkapan, miskin. Bisa nggak saya dikasih? Nabi SAW tidak punya karena semua orang pakai perangkatnya masing-masing. Maka mereka pulang dengan kondisi menangis, gitu kan? Mereka berharap bisa melakukan ibadah itu, tapi nggak punya. Berarti kan motivasi dalam Islam untuk memiliki harta ada, gitu kan? Dan kita tidak disuruh jadi orang miskin dalam Islam. Kita disuruh bekerja, bergerak, dan semua orang punya potensi yang sama sebenarnya. Bukankah kita sama-sama punya waktu 24 jam? Kita sama-sama punya 2 mata, punya 2 kuping. Kita tidak bicara orang cacat. Umumnya orang tidak cacat, gitu kan? Maka kita punya potensi yang sama. Kita punya lisan sama untuk berbicara, kita punya hati sama, ya. Kita punya segala-galanya sama.
Kecuali kalau orang-orang yang kaya dan mampu itu punya 25 jam per hari, kita 24 jam, mereka beda sejam mungkin. Tapi ini enggak. Artinya, untuk mendapatkan kesuksesan bersama, bisa. Asal orang itu mau. Makanya Allah menyebutkan dalam umumnya dalil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, artinya menempuh apa yang telah kami perintahkan dan kami halalkan, termasuk cari rezeki, kami akan pandu ia ke jalan-jalan kami. Kan seperti itu. Dan motivasi para salafus saleh tentang masalah ini besar sekali. Umar bin Khattab pernah menghardik orang yang datang duduk di masjid tidak mau keluar bekerja. Mereka mengatakan kami bertawakal kepada Allah. Umar marah. Umar mengatakan, kalian mengatakan tawakal Allah duduk dalam masjid, sementara kalian sudah tahu Allah tidak pernah mencatatkan sebagai sebuah keputusan langit akan menurunkan hujan emas dan perak. Keluar cari rezeki Allah. Sufyan al-Thawri juga pernah memarahi beberapa orang yang duduk di Masjidil Haram selepas sholat Jumat. Ditanya kenapa kalian di sini? Mereka bilang kami bertawakal kepada Allah. Sufyan marah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Keluar dan cari rezeki Allah. Jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Artinya ada motivasi untuk itu ya. Itu dulu poin ditaruh di benaknya Bapak Ibu sekalian. Kita disuruh bergerak. Kalau sekarang kita masih mustahik, orang yang berhak menerima zakat, karena kita masuk dalam salah satu dari 8 golongannya, maka kita harus punya target satu waktu kita jadi muzaki yang mengeluarkan zakat itu. Innamal a'malu binniyat. Orang sesuai dengan niatnya. Kalau dia niat seperti itu Allah akan kasih, gitu kan? Itu poin penting. Ini dulu poin yang harus Bapak Ibu taruh di benak. Berarti kita disuruh menjadi orang yang mampu secara finansial. Dan pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak karena di setiap gerak itu akan ada berkah. Poin yang lain dalam hadis ini sebenarnya dijelaskan bukan atau jangan difahami kita nggak boleh kaya, tapi yang boleh kaya itu adalah jiwa kita saja, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah poin pertama dan tadi saya jelaskan, tetap kita harus punya pendapatan, kita punya ya, agama ini adalah agama yang menyuruh kita bergerak, banyak ibadah kita berhubungan dengan harta, tetapi setelah kita punya harta kita harus tahu harta itu harus dikontrol dengan kekayaan jiwa. Itu makna hadis ini. Kekayaan jiwa. Artinya kita tidak cinta kepada harta itu berlebihan. Sehingga pada saat diminta untuk disedekahkan kita siap. Pada saat Allah uji harta itu hilang, bangkrut, kita siap. Karena bagi kita itu bukan target utama. Jadi pertemukan antara dua konsep ini ya. Konsep pertama kita dianjurkan agar punya pendapatan, dan ini bagian dari syarat kita. Tapi pendapatan ini harus dikontrol dengan kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa ini nanti yang akan mengawasi harta itu. Kalau orang tidak menghubungkan antara kedua ini, artinya jiwanya itu tidak bergantung pada harta itu. Datang dikeluarin sama dia. Saya kasih contoh-contoh banyak diantaranya. Pernah saya sebutkan itu ya. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu itu pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Dan tidak pernah dia untung sebanyak itu sebelumnya. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Lalu kemudian istrinya tanya kenapa? Dia bilang saya nggak pernah dapat keuntungan sebanyak ini. Lalu apa keinginanmu? Kita harus sedekahkan, keluarin. Jangan ada di rumah ini, jadi beban nanti. Kalau kita meninggal, ada ini nanti akan dipertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban oleh Allah. Padahal dia seorang pengusaha yang kita tahu pengusaha itu manusia ini subhanallah begitu terbuka pintu-pintu peluang ini. Mungkin dulu dia belum punya kendaraan atau belum punya usaha. Dia niat kalau sudah punya usaha kecil dia sudah cukup. Padahal sebenarnya tidak seperti itu manusia. Mereka punya sifat tamak. Nanti kalau sudah punya usaha kecil pengen usaha lebih besar. Punya mobil 1 pengen punya mobil 2. Punya rumah kecil pengen rumah besar. Dan memang itu Nabi SAW bilang. Manusia tidak akan pernah puas sampai tanah kuburan masuk ke dalam mulutnya. Ya, kalau sudah meninggal baru dia berhenti. Gitu kan. Memang sudah begitu. Tapi orang kalau menghubungkan antara kekayaan harta dengan kekayaan jiwa ini seperti contoh Abdurrahman, lalu dia sedekahkan semuanya tidak terkecuali. Setelah sedekah habis semalam suntuk begadang sama istrinya, dia mengatakan alhamdulillah, saya sekarang tidak ada beban, gitu kan. Ternyata besok karena dia sedekah itu dapat 2 peti. Ya. Keuntungannya jadi double. Dia bicara lagi sama istrinya, ini tambah banyak hartanya. Sedekah lagi, hari ketiga 3 peti. Terus saja selama dia sedekah datang terus keuntungan berlipat-lipat ganda. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan kisah dia mau habisin hartanya.
takut hisabnya berat hari kiamat karena terlalu banyak. Dia udah nggak bisa hitung lagi hartanya radhiyallahu anhu. Sampai kata Nabi SAW, kalau Abdurrahman genggam tanah, lalu dia jual laku. Karena cerdasnya dalam berdagang gitu. Dia genggam tanah, dia bisa jual tanah itu. Gitu kan. Maka yang terjadi, Abdurrahman takut ada hisab hari kiamat. Dia mau habisin hartanya. Tapi dia mau hubungkan antara mengeluarkan harta itu dengan membantu orang supaya tidak sia-sia. Bukan hanya sekedar buang begitu saja. Kayak orang misalnya bakar uangnya atau pakai foya-foya padahal yang haram. Enggak. Dia cari siapa orang muslim di Madinah yang hasil panen kurmanya jelek. Cari keliling, dapat satu kebun kurma besar, semua hasil satu kebun jelek. Dibeli sama dia. Mau jual berapa? Orang itu cuma iseng sebut harga, dibayar sama Abdurrahman. Tujuannya hanya habisin uang. Sekaligus bantu. Udah dikumpulin semua kurma-kurma jelek itu sama dia. Dan dia buat iklan, siapa yang mau silakan ambil gratis. Orang yang punya kebun sudah untung, sekarang kurma ditumpuk sama dia, jadi hartanya sekarang berubah jadi kurma. Siapa yang mau ambil gratis silakan. Selain bantu itu juga bantu orang yang butuh ini. Rupanya karena kurmanya kurang bagus, orang nggak ada yang mau ambil. Walaupun dia mau sedekahkan. Abdurrahman tenang saja karena dia sudah selesaikan hartanya. Rupanya di Yaman tersebar penyakit. Dengan hikmah Allah SWT. Dan penyakit itu hanya bisa diobati dengan kurma jelek. Sampai utusan orang Yaman datang ke Madinah. Siapa yang pernah punya kurma seperti ini? Jelek gitu. Nggak jadi kurmanya. Ada yang rusak-rusak, kering-kering. Mereka tahunya Abdurrahman. Buka malah gratis gitu. Orang-orang ini bilang, enggak, kita nggak mau gratis. Mau bayar. Maka mereka membeli dari Abdurrahman, untung lagi. Double dari uang yang dia keluarkan. Maka Abdurrahman senyum mengatakan, apa boleh buat sudah. Berarti memang sudah harus begini. Tetapi di sini teman-teman, kita bisa lihat bagaimana dia tidak menjadikan harta sebagai target utamanya. Salah satu orang yang tidak punya, contoh saja orang yang tidak punya kekayaan jiwa ini, begitu punya harta, disimpan dan tidak boleh orang lain tahu, gitu kan? Bahkan selalu dibersihkan, ya, dirawat berlebih-lebihan. Untuk apa semua ini? Akhirnya tidak ada kekayaan jiwa. Itu kalau contoh aja ya, orang seperti ini kalau hilang satu produknya dia, satu walaupun kecil, sudah buat tidak tidur berapa hari. Nah, dia kepikiran. Tapi kalau orang-orang yang punya kekayaan jiwa, walaupun mahal produk itu, dia bisa sedekahkan kepada orang lain. Dia bisa berbagi. Walaupun dia butuh, dia kasih orang lain. Itu sikap para sahabat. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu pernah punya rumah di dekat rumah Nabi SAW. Kalau kita gambarkan Jakarta ini seperti di Menteng. Karena masjidnya Nabi pada saat sudah dibangun, sekitar rumah masjid Nabi itu sudah jadi mahal semua tanah. Karena ada masjid Nabi, ada Nabi di situ, orang berlumba-lumba tinggal di situ. Sa'ad ibn Ubadah adalah orang kaya raya, punya rumah banyak. Waktu Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum majma'in butuh rumah, mereka punya tempat jauh. Maka Sa'ad langsung menawarkan, ambil rumah ini. Lalu Sa'ad pun pergi ke pinggiran kota Madinah tinggal, sementara rumah itu rumah yang sangat leks, dikasih cuma-cuma. Pernah juga ada sahabat Nabi datang, dia punya sebuah kebun kurma, Bayruha namanya. Itu kebun kurma itu pas depan masjid Nabi, depannya kiblat. Ya, kalau sekarang sudah pelataran masjid ya. Depan itu kebun kurmanya subur, ada sumber mata air, bagus sekali di situ. Dan kebun terbaik kurma di Madinah adalah kebun itu. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan dia mengatakannya, Rasulullah, apakah benar Allah mau minjam dari kita? Karena pada saat itu turun firman Allah SWT yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan buat Allah hartanya, Allah akan balas dengan berlipat-lipat ganda. Ada bahasa meminjamkan. Dia bilang, ya Rasulullah, apakah Allah mau pinjam dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maksudnya dengan kau sedekah, Allah anggap itu pinjaman. Nanti Allah akan kasih dengan balasan yang banyak gitu. Maka dia bilang, ya Rasulullah, harta yang paling saya cintai adalah Bayruha ini. Ini kebun yang paling subur, sumber pendapatan paling besar buat saya. Saya jadikan pinjamkan untuk Allah. Dia kasih, dia sedekah gitu. Maka akhirnya berkatalah pada saat itu Nabi SAW, sungguh sebuah perniagaan yang atau hutang piutang yang sangat menguntungkan. Lalu dia mengatakannya, Rasulullah, apa saran anda? Siapa yang saya kasih?
Kata Nabi SAW, aku melihat kau bagi-bagi di kerabatmu. Maka dia pecah-pecah kebun itu, dibagilah kepada kerabatnya. Pernah ada sahabat lain datang, dia mau bangun bangunan di tanah yang dia beli, tapi tanah itu subhanallah ada pohon kurma tumbuh di situ punya tetangganya. Jadi kayak halang jalan masuk ke dalam rumah itu kalau dia bangun. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada satu pohon kurma menghalangi saya masuk ke dalam rumah. Saya mau beli dari yang punya, tidak mau dia. Tidak mau. Bisa nggak anda bantu saya? Maka Nabi SAW kirim informasi kepada orang itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, kasihlah pohon kurma itu. Rupanya dia nggak mau. Dia pengen jual pohon kurma itu. Dia memang pengen jual kepada tetangganya ini, gitu kan? Maka ada seorang sahabat beri lalu mengatakan, ya Rasulullah, biar ini urusan saya. Dia ketemu sama pemilik pohon kurma itu, dia mengatakan, kau mau nggak kurmamu itu saya tukar dengan 600 pohon kurma? Bukan satu, 600. Dia bilang tentu saja mau. Langsung dibayar sama orang tersebut. Ini 600 pohon kurma, ini satu. Lalu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, satu pohon kurma sudah buat anda. Silakan anda mau kasih siapapun. Mau kasih orang yang pemilik rumah itu atau yang lainnya. Jadi mereka siap mengorbankan harta itu kepada siapa saja. Nabi SAW pernah musim dingin, dikasih jubah sangat bagus, indah. Beliau sudah tampan, bajunya bagus, masuk ke masjid. Orang semua kagum satu masjid lihat Nabi SAW pakai itu. Berdiri satu sahabat, langsung bilang, ya Rasulullah, baju anda bagus, berikan kepada saya. Baru dipakai sudah diminta. Antum mau gak gitu, baru beli baju, bagus pak kasih saya. Orang gila kali ini kan. Masa baru pakai baju sudah diminta. Tanpa ngomong Nabi buka, langsung kasih dia di depan sahabat. Ambil. Orang-orang pada hardik dia. Kenapa kok minta bajunya Nabi? Baru Nabi pakai gitu loh. Saya seakan-akan kok nggak tahu malu ini gimana. Maka jawaban dia, saya nggak minta kecuali saya minta keberkahannya. Maksudnya dia takut nanti ada orang lain lebih dulu minta. Maka dia minta dari Nabi. Dan saya berharap justru saya dikafani dengan baju ini. Tapi itu sikap para sahabat. Cuma yang kita lihat bagaimana Nabi SAW tidak mencintai hartanya lebih daripada itu. Langsung kasih orang gitu. Nah ini yang dikatakan kekayaan jiwa. Harta tetap dikejar. Kita punya harta karena banyak hubungannya dengan syariat kita. Tapi dia diawasi dengan kekayaan jiwa itu. Bagaimana kita tidak berlebihan. Nah caranya supaya kita bisa masuk pada tingkat ini. Yang pertama baca keutamaannya. Ya seperti di antara hadis yang kita sebutkan ini. Dan bagaimana contoh-contoh para sahabat Nabi, para Nabi SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim dan para salafus salih mencontohkan itu. Kemudian coba mulai dari sekarang, mulai melatih diri, bersedekah dengan harta yang paling Bapak Ibu sukai. Dengan niat bukan orang yang menerima, tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Misal coba lihat baju yang paling kita suka baju apa. Kalau kita nggak sedekahkan itu, kita cari baju yang sama, nilai yang sama, coba bersedekah seperti itu. Puncak sedekah itu, pernah saya sebutkan ini, kalau Bapak Ibu keluar mencari orang, bukan tunggu diminta. Kita memang mengejar sedekah itu, lalu kita mengeluarkan sedekah itu senilai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misal saya kasih contoh itu hari, kita makan di satu restoran. Kemudian kita cocok, misalnya kita makan satu porsi 50.000, anggap 100.000 dengan jusnya segala macam 100.000. Baik, kita beli porsi yang sama, berikan kepada tukang parkir, bawa mungkin ada orang susah di jalan, mampir, kasih kepada mereka. Saya kadang-kadang terapi diri saya sendiri teman-teman sekalian. Kalau saya lagi lihat pas jalan mau pergi taklim, tentu kalau kesini saya dari Condet cukup jauh, jadi harus naik mobil. Tapi kalau di dekat-dekat sekitar sana di hari-hari biasa, hari kerja juga yang lain, saya biasa naik motor. Saya sering lihat itu, banyak orang kita susah. Tidak pernah saya pergi taklim, pulang taklim itu tidak ketemu orang susah. Ada saja bajunya kotor, nggak pakai sendal, dorong gerobak, anaknya ikut di gerobak itu kotor, barang-barang bekas. Orang lewat nggak ada yang mampir. Saya coba mampir, berhenti. Pak sebentar pak, ini ada makanan, ini ada ini. Saya kasih. Itu mukanya luar biasa senyum, berterima kasih. Terus kita salaman sama dia itu seperti sudah salaman apa gitu. Kayak orang, enggak, kayaknya mustahil orang mampir terus salaman sama dia kasih sesuatu. Ini teman-teman melatih diri kita. Terbiasa coba memberikan yang terbaik yang kita miliki pada saat itu. Kemudian juga kita merendah. Oh ternyata orang susah ini juga punya teman kok. Kita bisa bersalaman sama dia misal contoh. Maka coba latih seperti itu.
Kalau Anda cuma sekedar menunggu kapan ada kesempatan sedekah, belum tentu kita sedekah dalam 1 pekan. Belum tentu. Ada juga orang subhanallah saking bakhilnya, gitu kan. Itu kotak amal masjid sudah ada tertulis kotak amal, dia nggak mau sumbang. Kenapa ini? Itu kan bukan untuk pengurus, bukan untuk orang, untuk Allah ini. Masih nggak mau juga, gitu kan. Atau ada orang miskin sudah jelas-jelas susah. Terus bapak ibu mau modelnya seperti apa? Sudah mati di depan kita baru kita mau sedekah. Udah bajunya kotor, kakinya pincang, pakainya susah, duduk pinggir jalan. Oh kayaknya anak pinjaman tuh. Kayaknya dia masih sehat, pura-pura saja. Ini syaitan manusia ini. Hah? Terus maunya bagaimana orang itu? Sudah mati baru kita bilang oh iya perlu bantuan. Kok aneh benar. Memberikan sedekah beda dengan zakat ya. Kalau zakat, penerima-penerimanya itu terbatas, 8 golongan. Kalau sedekah, orang kaya pun bisa kita kasih sedekah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sedekah dengan orang susah itu, karena orang kaya pun boleh kita kasih kan. Sekarang orang tua saya misalnya mampu, boleh nggak saya belikan dia mobil, belikan rumah, boleh sedekah. Kasih dia makan. Teman-teman saya semua orang kaya, tapi saya traktir mereka makan, boleh. Apalagi orang miskin begitu. Alasannya apa nolak ini? Alasannya apa? Saya kemarin ketemu, subhanallah Allah perlihatkan saya beberapa orang yang Masya Allah, di Indonesia kita bicara ini. Lingkup orang yang suka sekali bersedekah. Saya tablik akbar di sebuah tempat. Orang ini Masya Allah datang, saya tahunya nanti setelah tablik akbar. Ada teman-teman kita berdagang seperti di depan itu, jual-jualan semua, banyak. Banyak, mungkin lebih banyak daripada di depan ini. Karena tablik akbar itu Masya Allah yang hadir bisa 10.000 orang gitu. Banyak sekali di luar itu yang jual-jual. Rupanya dia datangi pedagang-pedagang ini. Dia tanya, ini apa jual? Oh ini pakaian, ini apa ini? Setelah itu dia suruh stafnya pegawai beli semuanya. Beli, pakai uang dia pribadi. Beli semua ini, pedagang-pedagang dibeli semua. Terus suruh bagi cuma-cuma pada jemaah. Nggak ada yang tahu perbuatannya. Nanti saya disampaikan sama salah satu ketua panitia saya. Ustadz ini tadi Masya Allah dia beli semua dagangan ini. Semua pada senyum nih pedagang-pedagang karena habis barangnya. Kemudian dibagikan lagi pada orang. Ini punya kekayaan jiwa orang seperti ini. Dia udah gak pandang hartanya untuk disimpan. Ya, bukan tidak boleh simpan harta ya. Nabung itu boleh saja. Tetapi jangan sampai tidak mengeluarkan sedekah. Atau tidak mendahulukan hubungan dia dengan Allah SWT dan kehidupan akhiratnya daripada dia simpan harta. Ada orang begitu luar biasa gitu. Terlalu berlebihan. Sampai subhanallah mobilnya pun kalau orang naik gak boleh begini, gak boleh begitu. Bakhilnya luar biasa gitu. Awas kakinya kotor jangan ini. Terus bagaimana? Maunya bagaimana? Kan bisa dibersihin nanti kan? Kalau kita berikan masukan mungkin lah pelan-pelan, tapi ada orang tidak, subhanallah. Ada orang tidak. Saya pernah naik satu mobil dengan beberapa orang. Naik mobilnya orang itu, kemudian begitu naik, pas mau turun, pelan-pelan tutup pintu. Tiba-tiba bahasa begitu. Jangan keras-keras, mobil ini otomatis begini-begini. Padahal sebenarnya pada saat turun gak keras tutup pintunya, saya tahu. Tapi sudah berlebihan, subhanallah. Orang seperti ini bahaya, biar tidur mimpi nanti mobilnya nanti dicoret orang kah apa. Karena selalu berlebihan, semuanya serba ketakutan, gitu kan. Nah ini nggak ada kekayaan jiwa. Jadi fahami hadis ini sebagaimana saya titik beratkan tadi, bahwasanya kita tetap disuruh menjadi orang yang kaya dan mampu, karena ini bagian dari syariat kita, tapi dikuatkan atau dilindungi dengan kekuatan atau kekayaan jiwa yang dimaksudkan dalam hadis ini. Itu yang dimaksud tadi. Makanya Nabi SAW membahasakan laisal gina an kathratil ard. Bukanlah kekayaan itu dinilai dari banyaknya harta. Berarti kita tetap boleh punya harta. Tapi tolok ukurnya orang itu kaya yang sebenarnya bukan karena banyak hartanya secara fisik. Tetapi dia punya harta itu diawasi dengan walakinnal gina ginan nafs. Tetapi kekayaan itu dinilai orang ini kaya raya kalau dia bisa menyatukan antara harta yang secara fisik tadi dengan kekayaan jiwanya. Kekayaan jiwanya. Tentu orang miskin juga teman-teman. Banyak Masya Allah orang-orang miskin yang punya kekayaan jiwa. Yang luar biasa gitu. Miskin tapi selalu mau memberi. Saya juga berapa kali Allah perlihatkan orang-orang seperti ini di Indonesia Masya Allah. Hidupnya susah tapi suka memberi.
Apalagi nih dia mau kasih orang. Kalau dia tidak bisa kasih secara fisik atau benda misalnya, dia selalu coba berkhidmat apa nih, apa yang dia bisa bantu. Dia ingin berikan sesuatu, gitu kan. Loyalnya luar biasa untuk mencari rezeki kepada Allah atau untuk mencari pahala di sisi Allah SWT. Jangankan kita bicara hal-hal besar teman-teman, hal-hal kecil. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu benda kepada orang, menghilangkan masalah yang bisa menimpa orang sudah pahala di sisi Allah. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang dari umatku menikmati surga yang sangat luas dengan segala fasilitasnya hanya karena dia pernah memindahkan duri dari jalanan agar tidak menimpa orang lain. Menghilangkan masalah dari orang pun sudah jadi pahala di sisi Allah SWT. Maka jadi orang yang punya kekayaan jiwa seperti ini suka memberi, mendahulukan orang lain. Kalaupun Allah kasih harta, dia yakin itu bukan punya dia, gitu ya. Jadi usahakan menghindarilah kalimat-kalimat yang membawa pada itu. Itu mobilku. Tuh sudah itu yang ujung tuh, itu rumahku. Bahaya sekali kalimat-kalimat seperti ini ya. Nanti akhirnya bisa membawa kepada ini. Ya. Kalau bisa gunakan kalimat yang bagus misalnya, di mana tinggalnya Pak, ada rumah yang Allah amanahkan di sana. Kan lebih bagus, lebih merendah. Itu yang paling besar sebelah kanan tuh, itu rumahku. Nah. Itu mobil-mobil yang paling baru tuh tahun 2019 tuh mobilku tuh. Sudah lihat? Kadang-kadang kalau naik mobil bolak-balik buka jendela untuk memperlihatkan ke orang. Kalau dia yang sedang setir mobil. Baiklah. Tertawa ini sebenarnya menandakan tahu diri.